Selamat pagi waktu Cape Town, teman-teman sekalian. Hari ini kita akan mengambil video mengenai berdirinya Masjid Awal, yaitu masjid pertama di Afrika. Tapi untuk memulai ini kita akan berjalan. Ini kita melihat Wisma Konsul Jenderal Republik Indonesia di Cape Town. Betapa indah wisma ini, rekan-rekan sekalian. Dan ini sangat luas, representatif. Luasnya mencapai 5.500 meter persegi. Dan di belakang wisma itu nampak sekali pemandangan yang menjadi ikon Cape Town, yaitu Table Mountain. Sangat terkenal sebagai destinasi wisata. Nanti pada waktunya kita akan mengeksplor destinasi wisata di atas Table Mountain. Ini tandanya mengenai Wisma Konsul Jenderal, Residence of the Konsul Jenderal of the Republic of Indonesia, Cape Town. Kalau dilihat di sini teman-teman sekalian, tamannya ini juga sangat indah. Ada pohon khas Afrika yang sangat tinggi, mungkin umurnya tentu puluhan tahun. Dan ini juga baru ditata dari pohon-pohon yang sudah tua, itu sudah mau roboh, ditebang dan ditata untuk dimanfaatkan sebagai dekorasi. Dekorasi ini kita tata sedemikian rupa sehingga banyak tamu-tamu yang mengatakan bahwa taman ini enchanting garden. Jadi taman yang sangat indah. Dan bahkan ada satu sekolahan di sini, pemiliknya datang ke sini, sekolah Islam, dan mengatakan bahwa I would like to establish a corner for Hafiz Quran di sudut kamar sana. Ini kalau semakin musim panas nanti warna bunga-bunganya juga akan semakin bervariasi. Nah, itu hari ini kebetulan cukup cerah udaranya. Ya, tidak terlalu panas seperti sebelumnya 27 derajat. Hari ini diprediksikan paling sekitar 14 derajat. Nah, sebelum kita menuju ke Masjid Awal, mungkin ada baiknya kita melihat-lihat dulu bagaimana Wisma Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Cape Town. Nah, ini hijau bener, udah kayak hutan di sini. Sangat hijau, menunjukkan orang-orang sini juga sangat mencintai yang namanya lingkungan hidup, tanam-tanaman. Ini kita mau melihat bagian dalamnya Wisma KJRI. Kita ke pintu masuknya di sini. Nah, ini kita menuju ke ruang utama. Nah, ini adalah ruang utama KJRI Cape Town. Masya Allah, alhamdulillah, megah. Dan ini jadi membanggakan, cocok untuk mewakili Indonesia sebagai negara besar, negara G20.
Ini suasana di dalam ruang utama, ruang tamu. Dan di sini biasanya tamu akan mengisi daftar hadir seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita ke ruang makan. Di sini ruang makannya, ini ruang makan kecil. Di sini juga ada hiasan-hiasan, ukir-ukiran yang indah dan kelihatan artistik sama antik ya. Nah itu teman-teman. Nah, di sini adalah ruang makan utamanya dari Wisma. Ada lukisan. Di sana kelihatan juga halaman Wisma, halaman belakang. Dari lantai 2 ini teman-teman kelihatan pemandangan Table Mountain yang begitu indah. Ya, ini adalah Table Mountain. Itu masih halaman Wisma kita. Nah, kita dari Wisma kita akan menuju ke arah Masjid Awal. Sekalian kita bisa melihat-lihat situasi pemandangan Cape Town. Bagaimana sih Cape Town itu? Cape Town ini sebetulnya saudara-saudara sekalian, ini dulu dibangun dan didirikan oleh Belanda tahun 1652. Nah, pada saat itu Cape Town itu hanya digunakan sebetulnya tempat singgah, tempat pembekalan dari pasukan-pasukan Belanda, orang-orang Belanda yang berangkat dari Belanda menuju ke Nusantara, Indonesia. Mereka singgah di sini dan kemudian mengembangkan kota Cape Town. Sehingga Cape Town di sini disebut Mother City. Saat ini Cape Town berfungsi sebagai ibu kota legislatif dari Afrika Selatan. Nah, di Afrika Selatan sendiri ibu kota itu ada 3. Ibu kota eksekutif ada di Pretoria, ibu kota legislatif ada di Cape Town, dan ibu kota yudikatif ada di Bloemfontein di provinsi Free State. Oke, nah kita berjalan. Ini situasi jalan di Cape Town. Kalau ini di daerah yang disebut Bishop Court, ya cukup boleh dikatakan ini daerah elitnya di sini. Salah satu daerah elitnya. Indah sekali rekan-rekan. Apalagi cuaca juga bagus sekali, tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin. Matahari cukup-cukup saja.
Inilah Cape Town. Suasananya tidak jauh berbeda dengan Eropa. Jadi kalau teman-teman ke Eropa, hijau, daerahnya tertata rapi, makmur. Nah, ini situasi yang kita jumpai di sini untuk di daerah Cape Town. Tapi nanti kita juga pada video berikutnya akan juga memotret bagaimana sisi-sisi lain yang ada di Cape Town. Nah, Cape Town ini penghuninya pemerintahan sekarang dipegang oleh pemerintahan lebih ke kulit putih, disebutnya dulunya partai oposisi, tapi sekarang sudah gabung menjadi unified government ya, dengan ASEAN National Congress. Dipegang oleh partai DA, Democratic Alliance, lebih tertata rapi, good governance-nya dan sebagainya. Jadi dari waktu ke waktu ada yang testimoni disampaikan oleh rekan kita yang menjadi pastor di negara tetangga, tapi sudah 20 tahun lebih tinggal. Waktu mereka berkunjung ke Cape Town sama ke Pretoria, mereka membandingkan bahwa Cape Town ini tetap dan semakin bagus, sementara di Pretoria dan Johannesburg itu makin istilahnya suasananya memburuk. Infrastruktur dan sebagainya dulu indah, tapi akhirnya banyak yang kurang terawat. Tapi di sini bisa disaksikan sendiri, sangat indah. Jadi ini adalah Afrika. Mungkin orang akan berpikir bahwa Afrika itu adalah tandus, kemiskinan, dan sebagainya, ketidakteraturan. Tapi beda kalau dilihat di sini. Ya, kita masih di perjalanan. Mungkin beberapa menit lagi kita sudah nyampe ke daerah Bokap, yaitu daerah tempat masjid awal itu sendiri. Nah, di sini nanti kita akan melewati juga ada jembatan layang yang sampai dinamakan itu jembatan layang Tuan Guru. Nah, itu ada jembatan layang David Kuiper. Nah, ini apa ini? Ingrid Jonker. Kita saksikan itu jembatan layang Tuan Guru, teman-teman. Jadi jasa Tuan Guru itu sangat diakui, sampai-sampai nama beliau itu dijadikan nama jembatan layang di kota Cape Town. Pemandangan di depan situ adalah gunung yang disebut Lion Head. Itu adalah ekor dari gunung Table Mountain. Nah, ini kotanya Cape Town. Kita memasuki kota
Cape Town mulai kelihatan gedung-gedung yang tinggi di sana. Kelihatan cukup maju, teman-teman. Kita udah semakin dekat ke daerah Pokap, dan daerah ini ada keunikannya, kebanyakan rumah-rumahnya di sini berwarna-warni. Saudara-saudara sekalian, kita akhirnya sudah sampai. Lah, ini yang warna hijau ini adalah masjid awal, masjid yang sangat bersejarah. Ini didirikan tahun 1794 ya. Dan ini pertama kali dimiliki oleh seorang Afrika asli tapi Muslim. Selanjutnya keluarga itu menjadi imam dari masjid, dari keluarganya ke keluarganya. Terus masjid itu sebetulnya cukup lama baru direnovasi. Direnovasinya itu tahun 1907 dan kemudian perluasannya dilakukan di tahun 1936. Iya, ini adalah masjid awal ya, yang kita saksikan di depan kita yang warnanya hijau. Nah, ini adalah masjid awal, masjid yang sangat bersejarah. Ini aja menjadi tempat objek juga bagi para turis untuk menyaksikan sejarah perkembangan Islam di sini. Sejarah Islam dengan ditandainya berdirinya masjid pertama di Afrika Selatan. Nah, itu terdapat tulisan. Kalau kita lihat tulisannya adalah berdirinya masjid ya, established 1794. Bisa kita saksikan di sini. Nah, ini atas berkat jasa-jasanya dari Tuan Guru itu, Tuan Guru tadi sampai kemudian beliau dijadikan nama jembatan. Jadi nama jembatan. Beliau juga sangat dikenal sebagai, beliau adalah statusnya sebagai tahanan politik orang yang buangan, dan akhirnya dibuang sampai ke Robben Island. Nah, di sana beliau ini menulis Al-Quran berdasarkan ingatannya sendiri. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hey, where are you from? Malaysia? Oh no, we are from Indonesia. Oh, Indonesia, really? Yeah, we are wong Malang. Jangkrik.
Wong Malang. Tangga dhewe. Oh, sampai bahasa-bahasa Inggrisan. Ah, wis mlaku ae rono kono golek-golek rujak cingur di daerah Bokap. Nah, ini juga bagian dari Cape Town. Kita sekarang berada di daerah waterfront. Di daerah waterfront. Dari Cape Town, waterfront ini juga sangat indah, ya. Seperti terlihat di sini, teman-teman ya. Apalagi kalau malam. Di sini informasinya dulu kalau nggak salah ini ada kapal yang membawa Syekh Yusuf Al-Makassari. Kita belum menemukan kapal itu, tapi Syekh Yusuf Al-Makassari adalah ulama dari Makassar yang ikut berjuang bersama Sultan Ageng Tirtayasa Banten, dan atas perjuangan beliau ditangkap oleh pemerintah penjajahan Belanda, kemudian diasingkan pertama sampai ke Sri Lanka, dan kemudian dipindahkan sampai ke Cape Town. Setelah di Cape Town pun beliau masih dipindahkan lagi di pulau terpencil, yaitu di Robben Island. Nah, Robben Island adalah tempat di mana Nelson Mandela, pemimpin Afrika Selatan itu dipenjara karena melawan pemerintahan apartheid. Terlihat di sini sangat indah, ya. Di belakangnya juga masih kelihatan Table Mountain. Untuk Syekh Yusuf Al-Makassari itu beliau dikenal sebagai penyiar Islam pertama di Afrika Selatan. Beliau tiba di Afrika Selatan di Cape of Good Hope itu tahun bulan Juni tahun 1693. Beliau hanya sampai sekitar 5 tahun atau 6 tahun. Tahun 1699. Nah, tahun 1699 ini beliau meninggal. Tapi peran jasanya sangat diingat oleh orang-orang Muslim. Orang-orang Muslim akhirnya diperingati sebagai dirayakan dengan keramat. Ini ada orang Malaysia kayaknya. Ya, ini hanya sharing informasi mengenai mengenai Cape Town, waterfront sama Syekh Yusuf. Ya, untuk masukin di YouTube. Di YouTube Premium dong, Pak. Oh, YouTube. Ya, YouTube biasa lah. Ada iklannya nanti. Nah, kalau saya itu nonton YouTube itu yang penting iklannya. Kontennya saya hapus, saya nonton iklannya saja. Ya, sekali lagi ini adalah waterfront. Dan pemandangan latar belakangnya sana Table Mountain. Helicopter 2,400 per person. We fly all the beaches and Table Mountain. Oh, All the beaches and Table Mountain. this one ya? Rental for helicopter. 2,400 rent per person. It means around sekitar 2 juta kali ya, 2 juta 100-an ribu. Ini untuk sewa helikopter
For how long? For 12 minutes. 12 minutes ya. Untuk 12 menit. Jadi di sini untuk di waterfront kalau mau lihat pemandangan pantai itu bisa menyewa helikopter, maksudnya naik helikopter. And how far we can go? We go waterfront, Green Point, Sea Point. We go to Camps Bay, Table Mountain. Oh, yeah? and back. Oh, quite far ya. Even to Camps Bay, Sea Point, Table Mountain. Come on, show you. Oh, Table Mountain including ya? Oh, included. Waterfront. Oh, waterfront. Okay. This is the area We go untuk Green Point, penerbangannya. Sea Point, Oh, yeah. Camps Bay, Camps Bay. Mountain, come back. Oh, hampir keliling Cape Town ya. All go around the city ya Yes, of Cape Town. Oh, very interesting. I will see. Don't worry. I still have a lot of time because I stay here for quite some time. Okay. Yeah, maybe with When that you're ready, information. come find me here. Yes, We go. your name is Faisal. Faisal. Where are you from? Cape Town. Cape Town, and you look like me. You are like with a brown with brown Grandparents skin. come from Turkey. Oh, from Turkey ya. Aduh, brother. Wah, assalamualaikum. Thank you very much ya. You're welcome. Thank you. Moment. Oh, so what is this? It's a boat cruise. Huh? Enigma for an hour cruise to Sea Point. Cruise to Sea Point. It's $340 per person. I give you 300 each. 300 rent for Yeah, one person. one person. 300 rent 60 minutes. and go to. How many people? We are 5 people. No, you pay 280. Huh? 280. 280. Discount for you. 280. This one, Enigma, 1:30 to Sea Point. You mean 280 rand Per person. per person? Okay. And go to what is the destination? Bay cruise out to Sea Point. Huh? Where? Yeah. So who's the right one? Also this is the same. Yeah, he's the right one. Okay. He always likes to show the people out. The same destination Yeah, or? he's the It's a CEO. CEO. Oh, Yeah, you are your. The Harbour Harbour Master. You are the harbor master, He's the going to be CEO, the yeah. President of the country. Oh, He's that's gonna good. Take over from somebody. You are the To CEO, be yeah. somebody. Show them all the things that Yeah, we can but show. you mentioned that you could give a discount until the price. What is the original price? It's 340. Oh, 340. Okay, 340 per person. For how long is? 60 minutes. Oh, 60 minutes untuk 1 jam. And now you discount, you only give For you, because you are my best friend. 208. 280. 280. Okay, 280 per person ya. Yeah. Yes. Oh, thank you my brother because Call me my brother from another mother. yes, They call thank me you. Mr. Fish, the CEO. Mr. Mr. Fish. Mr. Fish, the CEO. Thank you, my brother, Mr. Sis, the CEO, ya. See you. Thank you.